Hai, sahabat pendamping Bina Iman. Akhirnya kita sampai juga pada minggu keempat dari bulan Kitab Suci Nasional 2022. Semoga kalau memang video ini ditonton ketika teman-teman sudah menjalankan pertemuan minggu pertama, kedua, dan ketiga, ketiganya sudah berjalan sukses ketika itu diadakan. Tapi kalau ini ditonton sebelum pelaksanaan bulan Kitab Suci Nasional, semoga ini bisa menjadi sebuah video yang bisa membantu teman-teman membawakan pendalaman kitab suci untuk bina iman dengan lebih mantap dan lebih fun sehingga anak-anak bisa menghayati kitab suci dengan jauh lebih baik lagi. Yuk, kita lihat pada pertemuan minggu keempat ini apa sih yang mau kita bahas? Kita simak bareng-bareng ya. Hai, ketemu lagi. Sekarang kita masuk ke minggu keempat dari bulan Kitab Suci Nasional 2022. Tema besar kita masih sama, yaitu Allah sumber harapan baru. Sesuatu yang penting banget untuk kita mantapkan lagi di dalam hati kita, juga di hati anak-anak dan remaja, bahwa Allah itu menjadi seseorang sebagai pihak yang sungguh-sungguh kita andalkan ketika mungkin kita mulai tidak lagi gembira karena pandemi ini atau karena persoalan-persoalan hidup yang makin lama kok kayaknya nggak berhenti-berhenti. Ya, yuk kita mulai apa sih yang mau kita bahas pada pertemuan keempat ini. Sebelum mulai, kita pastikan dulu bahwa acara ini harus menyenangkan, harus membuat anak-anak itu bergembira bersama teman-teman mereka di dalam kelompok bina iman. Kakak pendamping bisa pakai model urutan seperti ini, ya, dimulai dari lagu pembukaan, kemudian ada tanda salib, ada pengantar, ada doa pembukaan, kemudian kita baca kitab suci bareng-bareng, ya. Kemudian bantu mereka untuk bisa mendalami teks itu, kemudian jelaskan lapis demi lapis. Setelah itu, ajak mereka untuk berbagi pendapat, sharing, dan ditutup dengan membangun niat. Agar makin seru, bisa juga kita adakan sebuah aktivitas seru, entah itu permainan, entah itu bermain peran. Ya. Dan akhirnya kita tutup dengan doa dan penutup. Ini adalah sebuah rangkaian yang bisa dipakai oleh kakak-kakak pendamping di dalam bina iman di tempat kakak-kakak masing-masing. Tidak perlu dicatat, di bagian deskripsi dari video ini ada link yang bisa kakak-kakak klik, kemudian bisa unduh materi dari presentasi ini. Bahkan ada juga satu folder di mana di situ ada kumpulan permainan-permainan. Bisa menjadi aktivitas penting ketika kakak mengadakan bina iman di masing-masing tempat. Yuk kita lihat tema kita kali ini apa sih? Ternyata tema kita pada pertemuan keempat ini adalah Allah sumber harapan karena kerahimannya. Kerahimannya? Kita lihat nanti bacaan dari Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Angkanya cantik ya, semua pakai angka 1. Sebagai pengantar, coba sampaikan beberapa hal berikut ini. Karena aneka tantangan hidup yang datang silih berganti. Ada orang yang merasa bahwa mengikuti kegiatan rohani hanya membuang-buang waktu saja. Kenapa? Sebab kerahiman Tuhan yang menyelamatkan kok tidak dirasakan secara langsung. Bagi sejumlah orang, Tuhan tampaknya seperti menjauh. Ya. Nah, rahim itu kalau kita cek lagi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua pengertiannya. Pengertian pertama adalah seperti yang kita pahami, yaitu tempat janin berkembang sebelum lahir. Tetapi yang kedua, rahim di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat belas kasihan atau bersifat penyayang. Ini terkait dengan konteks sifat dari Tuhan yang kita sembah, ya. Nah, pengantar berikutnya adalah kita coba lihat apa yang sebenarnya yang pengen disampaikan Nabi Hosea di dalam perikop ini, ya. Jadi umat Israel ketika itu pernah meragukan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan telah mengantar mereka keluar dari penindasan Mesir hanya untuk menghabisi mereka. Namun sesungguhnya Tuhan selalu menyertai mereka kok, ya. Yang Tuhan minta dari mereka adalah pertobatan dari sikap dan pandangan mereka yang keliru tentang Tuhan. Bagaimana detail ceritanya? Yuk, buka bareng-bareng kitab sucinya. Ini bacaannya.
lumayan panjang bacaannya, ada 11 ayat, tetapi kakak pendamping mesti sabar ya nanti mengajak adik-adik di Bina Iman Anak maupun Bina Iman Remaja untuk mau membaca mungkin 2 kali ya, bergantian, mungkin cowok dulu, kemudian cowok dulu, kemudian cewek gitu ya, atau kemudian dimulai dari kakak dulu membacakan, kemudian mereka membaca berganti gitu ya. Itu agar anak-anak bisa meresapi bacaan yang lumayan panjang ini dan bisa menangkap pesan-pesan penting dari Nabi Hosea. Ya, ini ayatnya lumayan panjang. Ya, ya. Oke. Nah, setelah ayat itu dibaca, perikopnya mulai dipahami, tapi bisa jadi mereka punya pemahaman yang tidak sama, atau mungkin hanya sebagian yang mereka pahami. Maka kakak-kakak pendamping Bina Iman perlu untuk membantu mereka agar bisa mendalami teks ini dengan lebih mendalam lagi. Bantu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, Israel dipanggil Tuhan menjadi bangsa pilihannya. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Israel, bangsa pilihannya itu? Ayo, siapa bisa jawab? Apa ya Kak? Apa ya Kak? Oke, kita lihat di ayat 1 sampai 4. Ya. Kemudian yang kedua, apa tanggapan Israel terhadap panggilan dan kasih setia Tuhan? Coba deh kalian rumuskan dari ayat 5 sampai 7. Ayo, siapa bisa? Begitu seterusnya. Ada 4 pertanyaan yang bisa dipakai untuk memandu adik-adik kita supaya mereka lebih bisa mendalami teks dari perikop ini. Setelah itu, kakak pendamping bisa menjelaskan teks itu dengan lebih lengkap ya. Misalnya dalam ayat 1 sampai 4 kita mendengar bahwa Nabi Hosea yang berbicara tentang kenangan awal dipanggilnya orang Israel dari Mesir menjadi anak Tuhan. Allah ketika itu berusaha menyatakan cintanya kepada Israel. Namun apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel selalu saja membangkang terhadapnya. Ini adalah latar belakang dari cerita di dalam perikop ini. Ya. Terus kemudian apa yang kemudian terjadi? Dalam ayat 5 sampai 7, Nabi Hosea kemudian mengingatkan tentang dosa-dosa orang Israel yang membelakangi dan meninggalkan Tuhan. Jadi, dari yang semula perilaku orang-orang Israel yang kurang bagus, kemudian Nabi Hosea berusaha untuk mengingatkan mereka. Lantas, di dalam ayat 8 sampai 9 berbicara tentang sifat khas Tuhan. Tuhan tetap setia, bahkan dia penuh belas kasihan kepada orang-orang Israel, meskipun Tuhan sudah dikhianati bahkan ditinggalkan. Tuhan tidak membinasakan orang Israel karena ia adalah Tuhan, Allah mereka yang hidup. Ia mencintai kehidupan dan bukan kematian dari umat-umatnya. Keren banget ya. Kemudian, di dalam ayat 10-11, Hosea kembali menunjukkan tentang cara Tuhan menyadarkan orang-orang Israel untuk kembali kepadanya. Tuhan itu akan mengaum seperti singa untuk memberikan peringatan agar orang Israel mau mendengarnya lagi. Jika umat Israel ini mau berbalik kepada Tuhan, mereka itu akan menikmati keselamatan yang dianugerahkan olehnya. Wow, happy ending banget ya, gitu. Ya. Nah, setelah itu kita bacakan, kemudian mungkin kita bisa mengekspresikan ya bagaimana pergulatan Hosea untuk bisa menasehati orang-orang Israel. Kemudian coba itu bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Ajak adik-adik dan para remaja kita untuk berbagi pendapat mereka, untuk sharing, dan sekaligus membangun niat setelah mereka memahami dari apa yang tadi mereka baca di dalam kitab Hosea. Ya, bantu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Misalnya, apakah dulu sebelum pandemi COVID-19 saya bisa berprestasi, ikut banyak lomba, jalan-jalan keluar kota, dan hidup lebih enak? Kemudian, setelah terjadi pandemi, apakah semua hal yang menyenangkan itu menjadi berkurang? Dan apa reaksi saya untuk kejadian yang tidak nyaman itu? Ketiga, apakah kemudian saya menyalahkan Tuhan untuk hilangnya kesempatan-kesempatan yang menyenangkan itu? Atau sebaliknya,
Saya bisa menerima itu sebagai jalan hidup yang harus aku lalui. Setelah itu, keempat, ajak mereka, anak-anak kita dan remaja kita untuk membangun niat, ya. Apa niat baik saya untuk terus menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya selalu hadir dalam segala situasi, enak maupun tidak enaknya hidupku. Ya, mereka pasti akan bisa, aku tuh pengen gini, Kak. Oke, aku tuh merasakan bahwa ternyata Tuhan tuh selalu menemani aku, gitu. Terus apa dong timbal baliknya yang bisa kamu lakukan kepada Tuhan? Kemudian hal-hal baik apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu menyadari bahwa Tuhan selalu baik dan selalu ada di sisimu dalam segala situasi. Moga-moga acaranya bisa seru dan semua anak bisa bergantian untuk bisa sharing dan menyatakan niat aksi nyata mereka. Ya. Nah, sebagai penutup dari rangkaian bulan kitab suci ini, anak-anak bisa kita ajak untuk bermain peran. Ini adalah aktivitas yang amat sangat seru ya. Bermain peran? Ya, bayangkan ya, kamu adalah juara melukis atau pemain basket jagoan di sekolah. Namun karena pandemi, kamu selama 2 tahun nggak bisa ikut lomba di sini, nggak bisa ikut kompetisi di sana. Pialamu tidak lagi bertambah selama 2 tahun ini. Kamu sedih dan kamu menjadi menyalahkan Tuhan. Sampai kemudian teman-temanmu menyemangati kamu untuk tetap bersemangat, melatih diri di rumah agar semakin jago sampai nanti pandemi ini berakhir dan kamu bisa berlomba lagi, ikut kompetisi, ikut aneka lomba dan kamu bisa kembali mengumpulkan banyak piala. Silakan ajak adik-adik kita, para remaja kita untuk bermain peran. Cari beberapa orang, mungkin 5 orang atau mungkin lebih untuk bisa menjadi siapa nih tokoh utamanya, siapa juga tokoh-tokoh yang nanti akan menjadi teman-temannya. Gitu. Dijamin acaranya pasti seru. Nah, itu tadi adalah rangkaian dari pertemuan keempat. Tutup kemudian dengan satu doa, kemudian nyanyikan dan pastikan bahwa kakak-kakak pendamping memberikan semangat kepada adik-adik agar tidak hanya rajin membaca kitab suci selama bulan kitab suci nasional saja. Terus jadikan itu kebiasaan dan jangan lupa kakak pendampingnya juga harus juga rajin membaca kitab suci. Oke? Okay? Nah, ini lagi adalah video terakhir dari serangkaian video bulan kitab suci nasional 2022 untuk kegiatan Bina Iman di tempat kakak-kakak semua. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan bila bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Oke, sampai jumpa dan nantikan video-video berikutnya dari channel Bina Iman. Sampai jumpa.